Hanya melihatnya dari luar, sulit percaya jika bangunan di Jalan Bapak Ampi, Kelurahan Baros, Kota Cimahi ini adalah masjid. Bentuknya memang berbeda. Masjid Al-Bakirah ini tidak memiliki kubah seperti bentuk masjid pada umumnya. Dari arah depan, bentuk masjid ini seperti kapal laut di dermaga. Ada cerobong dan jangkar yang diikat dengan tali besar. Dan bangunan mirip geladak serta kabin untuk nahkoda dan anak buah kapal. Kesan kapal laut semakin terasa saat masuk. Karena interior masjid ini dibuat layaknya interior kapal laut yang megah. Di tengah mimbar untuk khotbah, terdapat lafaz Allah dengan ornamen kayu yang mirip jangkar. Di lantai 2, ada 2 ruangan yang berfungsi sebagai ruang kontrol lampu masjid yang didesain seperti ruang kemudi, lengkap dengan tombol-tombol layaknya kapal sungguhan. Masjid Al-Bakirah terinspirasi dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dan juga merupakan wakaf dari keluarga pelaut. Masjid Perahu ini didirikan oleh almarhum Bapak Budianto, almarhumah sebagai nahkoda kapalnya, jadi ingin membangun masjid seperti kapal tersebut. Keunikan masjid ini seperti masjid perahu percis, bentuknya seperti perahu tersebut. Masjid ini ramai dikunjungi, baik di hari biasa maupun pada Ramadan seperti ini. Selain itu, juga menjadi wisata religi, baik bagi warga dalam dan luar kota Cimahi. Ini sangat bagus ya, sangat unik. Ya karena jarang juga masih seperti ini ya, jadi sangat bagus sekali ya, dan tempat ibadah juga luas. Jadi kita itu ibadah itu nyaman. Ya. Selain memiliki keunikan seperti kapal laut, masjid yang dapat menampung 500 jemaah ini juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai masjid terbersih dan berkarakter. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati pembeli yang mencari busana lebaran. Salah satunya adalah tren busana yang banyak dicari, yakni gamis bini orang. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Jelang bulan suci Ramadan, banyak masyarakat yang sudah mulai berburu untuk baju lebaran nanti. Dan saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang dan saya akan melihat langsung apa aja sih tren baju untuk lebaran tahun ini. Dan katanya sih ada yang lagi viral ya. Yuk kita lihat langsung dan ikuti saya. Berbagai model dan warna gamis terpajang di etalase toko Pusat Perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta. Salah satu model yang diprediksi akan menjadi tren pada lebaran tahun ini, yakni gamis bini orang. Unik ya namanya, seperti apa sih? Nah ini dia pemirsa, sekarang saya udah pakai salah satu baju yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Kalau kata penjualnya sih namanya gamis istri orang. Ini menarik sekali dan kita akan coba tanya lebih lanjut ke penjualnya kenapa gamis ini dinamakan gamis istri orang. Kalau tren 2026 ya, itu lagi warnanya percoklatan, terus juga yang dari influencer terkenal ya, itu yang jadi trending itu di warna butter yellow ya. Itu kita jadi best sellernya itu juga. Jadi selain namanya yang diambil terinspirasi dari influencer, warnanya juga ya? Betul, ya. Ya, penamaan gamis bini orang terinspirasi dari gaya seorang istri yang anggun dan sederhana, menggambarkan model gamis minimalis tanpa banyak ornamen dengan pilihan warna yang lembut. Nah pemirsa, selain
baju yang saya gunakan, masih ada beberapa baju lainnya yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Seperti ada baju-baju dengan warna yang lebih soft atau dengan warna pastel, ada juga gamis dengan rompi lepas dan masih banyak lainnya lagi, dan tentunya akan membuat lebaran tahun ini jadi lebih menarik lagi. Dari Tanah Abang, Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, Ayus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini keramaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dan juga juru kamera Ari Setiawan. Ya, Dilami, bagaimana nih keramaian suasana di sana dan apa nih tren busana terbaru di Idul Fitri kali ini di sana? Selamat siang Anita dan juga pemirsa. Kalau bisa dilihat di Pasar Tanah Abang ini semakin siang semakin ramai oleh para pembeli yang kebanyakan didominasi oleh ibu-ibu yang sengaja berbelanja baju untuk lebaran. Nah, tadi Anita sempat sebutkan atau tanya ya, baju apa sih yang lagi tren di 2026 ini? Jawabannya adalah baju gamis bini orang ya, yang ada di sebelah sana. Anda juga bisa lihat Anita, warnanya kuning, kemudian di samping yang warna kuning ada yang mocha, jadi banyak sekali pilihan varian warna dari gamis bini orang ini. Nah, desainnya yang elegan, kemudian juga bentuknya yang sangat cantik. Ini tak heran ya, banyak sekali masyarakat yang membeli baju gamis bini orang di 2026 ini. Bahkan kalau misalnya dari penjual menyebutkan sudah ada lebih 20 pieces ya per siang ini terjual. Artinya memang antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Harganya juga cukup dibanderol dengan harga Rp300.000 saja. Nah, selain dari gamis bini orang, ada juga gamis Melayu, yakni ada rok lilit, dapat outernya juga nih Anita. Jadi selain dipakai untuk lebaran, ini juga bisa dipakai untuk ke undangan ya, karena warna dan juga motifnya yang sangat cantik dan beragam. Kalau yang ini atau yang baju Melayu ini dibanderol dengan harga Rp350.000 saja. Jadi buat Anita dan juga pemirsa yang belum sempat berbelanja ke Tanah Abang, inilah waktunya ya, karena kalau H-2 minggu ini masih kondusif. Kalau dibayangkan gitu ya, H-1 minggu atau mendekati Lebaran pasti akan sangat ramai sekali. Jadi Anita, saya tunggu ke sini ya kalau Anita mau membeli baju Lebaran. Kembali ke Anita. Ya, terima kasih Dilami dan juga Ari Setiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Dilami, selamat berbelanja. Terima kasih. Ya pemirsa, ratusan orang berkumpul di distrik 8 di kota Ho Chi Minh, Vietnam untuk berburu hidangan berbuka puasa di pasar makanan halal tahunan. Nah, seperti apa nih keseruan di sana? Berikut informasinya. Tidak hanya di Indonesia, di kota Ho Chi Minh, Vietnam, Ramadan juga memiliki makna yang sangat penting. Untuk itu, pasar makanan halal ini digelar dengan menghadirkan beragam menu halal khas Vietnam untuk berbuka puasa, serta hidangan khas negara lain seperti kebab, kari, sate panggang, dan beragam makanan manis lainnya. Pasar ini dinamakan Bazar Iftar Jam yang berlangsung dari 17 Februari hingga 19 Maret 2026. Salah seorang pengurus masjid di wilayah Chan Hung mengatakan bahwa komunitas setempat yang mengatur proses memasak hingga menentukan harga makanan agar setiap orang dari berbagai kalangan bisa menikmati hidangan berbuka puasa di pasar ini. Pemirsa, tingginya harga bahan pokok, ratusan warga antusias dalam pembagian sembako gratis di Kota Bandung, Jawa Barat. Bantuan beras sebanyak 7 ton dan juga paket sembako ini diberikan kepada warga kurang mampu. Tak sabar, emak-emak yang mengantre ini menyerbu pembagian beras gratis oleh pemerintah di pelataran Taman Belajar Ala Pipia, Kelurahan Cirangrang, Kota Bandung, Jawa Barat. Selama 2 jam lebih, mereka harus rela mengantre demi mendapatkan beras gratis sebanyak 5 kg per satu orang. Selain beras, warga pun mendapatkan bantuan berupa sembako. Di tengah harga sembako yang semakin mencekik warga, pemberian sembako gratis ini disambut antusias masyarakat. Oh, ini dikasih sembako berupa beras. Gimana rasanya teh? Ya
bahagia gitu sebab cukup terbantu. Pemerintah melalui Basnas Kota Bandung sendiri menyiapkan 7 ton beras dan 200 paket sembako. Berturut-turut saya secara pribadi selalu diajak oleh acara Ala Vivia ini sama Kang Mako di Babakan Ciparai, karena ini bagian dari sebuah upaya untuk menghangatkan dan meramaikan bulan Ramadan serta mengisi berbagai macam kegiatan. Dengan adanya bantuan beras gratis, pemerintah berharap bisa mencukupi kebutuhan makan warga selama 1 bulan ke depan. Pembagian sembako dan beras gratis ini akan terus dilakukan secara berkala di beberapa wilayah di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.